Nah, Pak, mungkin Pak Sukaryo bisa ceritakan dulu bagaimana Bapak punya kegiatan-kegiatan dulu di iman yang sebelumnya, Pak. Seperti apa, Pak? Iya, saya hidup waktu belum kenal Tuhan Yesus, ya dari kecil dibimbing orang tua untuk tekun di dalam kegiatan waktu itu. Sampai-sampai saya bisa terlibat untuk aktif di dalam kegiatan di tempat ibadah di masjid. Ya, terus saya diajari dan diajari, ya karena saya sendiri kepingin tahu apa sebenarnya dan bagaimana artinya itu. Ya, yang mengajari aku itu, saya tanya, kenapa harus diajari seperti ini? Apa salahnya kalau dijelaskan ya bahasa yang aku mengerti? Terus ditunda-tunda, dia janji bisa tapi ditunda sampai bisa lebih 1 tahun itu. Saya pertahankan, akhirnya saya bilang, Pak, kalau nggak mau menjelaskan ya sudah, saya berhenti sampai di sini. Saya mau belajar yang jelas saja, aku bilang gitu. Jadi akhirnya Bapak itu nggak bisa jawab apa-apa karena memang nggak bisa menjelaskan. Maksud saya kan, apa salahnya diceritakan yang saya tahu begitu, untuk diajari itu sampai lama. Dan akhirnya saya tidak aktif lagi di masjid karena tidak kudapatkan yang apa kutanyakan begitu. Oke, ya. Sebentar Pak, saya mau tanya dulu. Bapak bisa terpilih menjadi istilahnya pengurus di dalam masjid itu, kriterianya itu apa, Pak? Ya, karena dilihat saya rajin, Pak. Oh, Bapak rajin. Iya, rajin. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang pas tuh saya perbaiki, saya benahkan begitu. Jadi dari situlah mereka melihat, akhirnya saya dikasih tempat tugas. Lah. Iya, tugas begitu. Jadi kriterianya Bapak rajin mau menjalankan tugas-tugas di dalam sebuah masjid begitu. Iya. Nah, terus waktu Bapak bertanya kepada siapa pada waktu itu, Pak? Yang mengajari aku untuk membaca itu, Pak. Oh, membaca Al-Quran. Iya, baca Quran itu. Nah, maksudnya yang Bapak tanyakan apa tuh, Pak? Ayat-ayatnya atau apa? Ya bahasanya, Pak. Oh, bahasanya. Karena kan saya diajari tapi kok nggak mengerti begitu. Oh. Jadi maksud saya tanya, ya diberilah bahasa yang aku mengerti begitu. Ya ditunda-tunda, ya sampai-sampai saya bilang, kapan Pak? Katanya ada mau undang teman yang bisa mengartikan itu, tapi ternyata dibohongi begitu, Pak. Oh, apa yang Bapak tanya itu, apakah dia memang tidak mau menjawab, apa tidak mengerti, Pak, bahasa itunya, bahasa Arabnya? Iya, beliaunya itu bisa bahasa Arab tapi nggak tahu artinya itu loh, Pak. Nggak mau menjelaskan bahasa yang saya tanya begitu. Oh. Jadi ya alasannya ada teman yang bisa katanya, tapi kan lama nggak sampai datang gitu temannya. Kalau menurut Bapak, menurut yang Bapak ketahui pada waktu itu, kenapa dia tidak mau menjawab? Dia tidak mau menjelaskan kepada Bapak. Kan sayang sekali, Bapak kan orang yang membantu di masjid, artinya Bapak meringankan tugas-tugas supaya kegiatan beribadah itu bisa berjalan dengan baik. Kenapa dia tidak mau menjelaskan kepada Bapak? Kan itu juga satu istilahnya satu kebaikan. Kira-kira menurut pemahaman Bapak waktu itu, apa karena dia tidak mengerti atau memang dia pelit ilmu, Pak? Kalau saya menilai memang nggak mengerti, Pak, karena alasannya ada temannya yang bisa. Oh, berarti tidak mengerti gitu ya? Oh, ya. Jadi sayang sekali ya, berarti kita menjalankan sesuatu yang kita tidak pahami begitu. Iya. Oh, oke. Terus bagaimana kelanjutannya, Pak?
Ya akhirnya saya mundur dari situ. Ya 1-2 hari dicari ke rumah sampai orang tua ya marah juga kan, marahi sama saya karena nggak tahu kasusnya. Akhirnya saya jelaskan kepada orang tua. Ya udah, orang tua menyadari untuk apa belajar yang nggak tahu begitu kan. Orang tua menyadari kalau awalnya memang marah karena kan ya dianggap kan orang yang mengajari saya itu ya orangnya lebih kan, dianggap orang tua, tetapi orang tua belum tahu. Akhirnya saya jelaskan bahwa saya belajar selama ini, saya ingin tahu apa sebenarnya arti semua itu, tapi nggak mau menjelaskan. Akhirnya saya mundur ya beberapa hari kemudian, ya sampai berapa bulan, saya akhirnya ya tidak aktif lagi di masjid itu. Nggak aktif karena aku terus terang sama yang mengajari saya itu, karena nggak ada di jawaban itu tadi. Ditanya nggak dijawab, apalagi dijelaskan nggak lagi. Nah itu Pak, jadi ya udah, karena saya nggak aktif di masjid, akhirnya saya pergi ke kota kecamatan. Bapak pergi ke kota kecamatan dengan pengertian Bapak sudah meninggalkan Islam apa bagaimana Pak? Belum Pak itu. Belum. Tapi sudah nggak aktif lagi begitu. Sudah nggak aktif sebagai orang yang mengurus masjid. Iya, mengurus itu. Oh, jadi Bapak pergi ke kota kecamatan istilahnya karena frustasi apa bagaimana Pak? Iya, anak muda masalahnya Pak. Dari waktu itu kan masih muda banget ya. Jadi istilahnya daripada nongkrong di rumah, ya udah keluar. Nah, akhirnya ketemulah kami keluarga Tionghoa. Bapak keluar itu tujuannya mau pergi belajar di tempat lain tentang yang Bapak tanyakan, atau memang Bapak istilahnya karena tidak terjawab ya sudah, saya cari suasana baru? Iya, gitu aja. Ya istilahnya supaya nggak jenuh juga bisa, namanya di desa kan. Ya pakai sepeda kaki ke kota kecamatan, kira-kira sampai antara 3-4 kilo lah perjalanan itu. Ya di situ adalah bengkel sepeda kaki. Ternyata itu keluarga Tionghoa. Nah di situ 1-2 kali ketemu, akhirnya perkenalan dengan baik. Saya dikenal, akhirnya diberi kesempatan saya bekerja di tempatnya untuk membantu begitu. Jadi karyawan. Dibuat jadi karyawannya. Nah, dari bekerja itulah Bapak yang pemilik bengkel ini sambil menginjili saya begitu Pak. Saya diinjili, diberi buku rohani, yaitu waktu itu. Nah, saya bawa pulang, saya baca, dan pagi hari ditanya bagaimana, terus diinjili. Itu nggak sampai 1 tahun Pak, nggak sampai 1 tahun saya waktu diberikan buku itu Bapak tidak ada penolakan, Bapak tidak katakan saya Muslim? Enggak. Jadi ini baca ya tak terima, tak bawa pulang memang. Jadi kenapa Bapak terima? Apa memang Bapak senang membaca atau Bapak memang pengen menyelidiki hal-hal yang lebih luas begitu? Iya, awalnya saya senang baca aja Pak. Awalnya senang baca. Jadi dari majalah itulah Tuhan menjamah saya, tapi belum melangkah gitu, belum percaya penuh, karena kan di samping membaca kesaksian-kesaksian di majalah itu, ya tiap hari juga ada firman yang disampaikan Bapak pemilik bengkel ini, jadi dijelaskan. Nah, di dalam buku itu, di dalam traktat atau majalah itu, kira-kira ada artikel apa atau tulisan apa yang membuat Bapak punya hati mulai tersentuh dengan kuasa Tuhan, jamahan Tuhan? Isinya kesaksian Pak itu. Jadi kesaksian. Pas saya membaca kok persis yang saya hadapi begitu. Masalahnya itu. Seperti apa misalnya Pak? Yang lebih jelas. Permasalahan di dalam kepercayaan. Terus ada hamba Tuhan yang ngasih saran supaya mendapat ketenangan, kebahagiaan. Itu dari situlah
saya punya hati itu kepingin, siapa yang nggak senang bahagia begitu kan. Akhirnya di situ banyak kesaksian tak baca, ya saya merasa oh bagus juga. Ya akhirnya nggak lama keluarga ini anak-anaknya kan sudah ikut kegiatan ibadah kaum muda. Sabtu sore gitu saya diajak, karena kaum muda Sabtu sore itu saya nggak boleh pulang, diajaklah anak-anaknya ini ke gereja, tapi suruh ngantar duluan. Nah, siapa disuruh antar? Saya suruh ngantar anak-anak antar mereka ke gereja. Tapi saya di luar. Oh, Bapak di luar. Mereka sampai selesai baru nemani pulang gitu, karena anak-anak. Kenapa Bapak cuma ngantar aja? Anak-anak gadis masalahnya. Jadi ya seizin orang tuanya. Ya 1-2 kali memang di luar gereja, tapi saya dengar puji-pujian dengar dari luar aja. Dengar dari luar nih ceritanya. Itu kan dari situlah semakin mantap Pak, dari baca buku, dari penginjilan dari keluarga ini, ditambah lagi kegiatan di gereja. Sempat pujian, dengar lagu-lagu itu. Dengar kegiatan ibadah, ibadah pujian ini dengar. Nah, itu menarik itu. Apa yang Bapak rasakan pada waktu Bapak dengar kegiatan ibadah itu, dengan kegiatan? Ya, dari apa situ yang Bapak rasakan? Saya menikmati Pak itu. Ya istilahnya hati nurani itu ditanya, kenapa kamu harus di luar, kok nggak menikmati di dalam begitu. Ya termasuk anak-anak juga, kalau manggil Le, ayo Le, masuk. Enggak, di sini dulu aja. Ya wajar lah, namanya baru-baru itu malu lah istilahnya kan, sungkan. Tetapi ya karena dorongan itulah hati saya itu nggak bisa menahan lagi, karena sudah dengar pujian, dengar penginjilan dari keluarga ini. Akhirnya saya berani masuk ikut kaum muda itu. Akhirnya dikenalkan Bapak Ibu Gembalanya. Seperti apa tuh Pak? Seperti apa yang Bapak rasakan? Kan Bapak lagi di luar pada waktu itu. Iya. Di luar gereja kan? Betul. Apa yang Bapak rasakan? Bapak bilang tadi ada dorongan. Seperti apa itu suasananya Pak? Di luar ini bukan hanya 1 kali Pak. Bisa lebih dari 5 kali ada itu. Di kegiatan nunggu di luar ini. Nah, jadi ya saya menikmati juga puji-pujian yang mereka nyanyikan. Saya lihat sukacita begitu, anak-anak sukacita banget. Jadi apa Bapak rasakan juga di dalam hati ada sukacita? Iya, ada kerinduan memang gitu Pak. Jadi saya rindu. Kenapa kok aku harus melihat, nggak menikmati begitu? Jadi pertanyaan. Jadi dari situ saya bisa masuk gereja, ketemu Bapak Gembalanya, diajak ibadah umum belum berani karena cukup ikut kegiatan kaum muda beberapa kali. Ya udah, malam minggu itu saya gunakan waktu itu untuk kegiatan kaum muda. Hari minggunya belum berani. Ya wajar lah, namanya baru-baru. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya itu tadi, kenapa kok harus sebagian menikmati sukacita, udah menikmati kebahagiaan, ketenangan, menikmati. Nah, sudah saya akhirnya masuk ibadah minggu, ya karena udah dikenal dengan Bapak Ibu Gembala, sudah dipersilahkan, banyak juga dikasih saran, dikasih penjelasan bahwa hidup ini nggak lama, kenapa nggak harus cari jalan yang benar begitu. Jadi sesudah saya masuk gereja, untuk berjalannya waktu saya juga udah semakin aktif memang. Aktif. Akhirnya Bapak Gembala itu memberi kesempatan juga, saya diberi ya istilahnya pelayanan begitu. Udah berjalan berapa tahun ya, kira-kira 2 tahun kemudian saya dibaptis karena dilihat saya udah bisa melakukan apa yang ditugaskan begitu. Ya, jadi tahan dulu Pak sebentar Pak. Teman-teman
kita di dalam beriman itu adalah urusan yang sangat penting. Itu urusan kekekalan. Sebab itu pastikan bahwa engkau tidak salah beriman. Di dalam hidup ini, kalau Anda hanya menjalankan imanmu, tapi Anda tidak paham, itu sayang sekali. Jadi pastikan bahwa engkau mengerti. Karena kalau engkau tidak mengerti, maka ada kemungkinan engkau akan tersesat. Karena apa? Karena engkau tidak paham. Anda menjalankan sesuatu tapi Anda tidak paham artinya. Anda tidak paham tujuannya apa. Yang kita lakukan ini manfaatnya apa. Nah, Bapak ini mengalami sesuatu yang saya kira adalah sangat bermanfaat bagi banyak orang agar kita bisa melakukan sesuatu untuk iman kita. Ini urusan ke Tuhan, urusan kekekalan. Nah, Bapak ini mengalami sehingga dia membagikan kepada kita agar kita di dalam hidup ini bijaksana. Carilah yang Anda pahami, carilah yang Anda mengerti. Karena sayang sekali kalau kita hanya mempercayai apa kata orang, cuma disuruh tapi kita tidak mengerti. Oke, Pak. Terus saya mau tanya, Pak, Bapak berarti setelah 2 tahun Bapak secara resmi menerima baptisan, artinya Bapak mau mengikuti Tuhan Yesus. Iya. Nah, bagaimana kondisi Bapak? Kan orang tua tahu Bapak kan masih Islam, Iya. masih di agama yang sebelumnya. Nah, setelah mereka tahu, bagaimana reaksi mereka? Gini Pak, karena saya sejak ikut kegiatan gereja, hidup saya semakin berubah begitu Pak, dengan nggak seperti yang dulu. Dengan pengertian bagaimana tuh berubahnya seperti apa? Apakah bajunya jadi lain? Apakah sifatnya yang jadi lain, Pak? Iya, penampilannya juga berubah. Sikap juga berubah, sehingga orang tua menilai Pak. Selama saya ke gereja, saya nggak melawan dengan orang tua. Ya. Sebelumnya suka melawan? Suka melawan. Jadi luar biasa teman-teman. Orang bertemu dengan Tuhan Yesus itu ada perubahan. Karena Tuhan Yesus itu Raja Damai. Di hati kita ada jamahan Tuhan, sehingga kita diarahkan kepada hal-hal yang baik, yang membuat kita jadi hormat kepada orang tua. Jadi Bapak ini, Bapak Sukaryo, mulai terjadi perubahan di dalam hidupnya, dan orang tuanya menyaksikan itu. Nah, bagaimana Pak kelanjutannya? Bapak dilihat apa saja yang berubah? Iya Pak, sesudah saya dibaptis, dikasihlah nama Thomas oleh Bapak Gembala. Nah, nggak lama kemudian ibu saya ikut Pak. Ibu saya ikut karena melihat sikap saya ya baik, ramah, pokoknya saya buat orang tua itu benar-benar melihat sikap Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Jadi ibu saya ikut ke gereja itu pakai kerudung Pak. Pakai kerudung, tak bonceng sepeda sampai gereja, buka kerudungnya. Pulang pakai kerudung lagi, itu berjalan sampai bisa 1/2 tahun ibu saya begitu. Karena ibu saya juga aktif Pak dulu. Aktif di masjid juga? Aktif, jadi sama. Jadi akhirnya ibu itu benar-benar dia tergerak mau ikut kamu nak. Luar biasa. Jadi satu keluarga murtad nih ceritanya. Belum, hanya ibu. Baru ibu. Terus bagaimana Pak? Karena waktu saya bertobat itu Bapak sudah dipanggil Tuhan gitu Pak. Jadi akhirnya ibu saya ikut Tuhan juga, sampai dipanggil Tuhan pun masih ikut Tuhan, masih percaya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus. Ya memang saya punya saudara ada 3 Pak. Kami 4 bersaudara. Saya paling kecil Pak. Jadi anak ragil. Jadi ya saudara-saudara tua sampai hari ini dalam pergumulan Pak. Belum kenal Tuhan, belum terima Tuhan. Iya. Jadi itu pergumulan saya sampai hari ini. Tapi yang jelas Tuhan itu mengasihi saya. Kalau enggak dikasihi Tuhan Yesus, entah jadi apa kehidupan saya. Yang pasti
nggak seperti hari ini begitu. Jadi reaksi Bapak punya saudara-saudara, kakak-kakak seperti apa waktu tahu Bapak sudah jadi percaya Tuhan Yesus? Oh, marah Pak waktu itu. Marah. Iya, sudah tahu. Apalagi waktu ibuku ikut juga, wah itu marah karena mereka merasa lebih tua kan. Nah, saya sempat diusir, tapi kan ibu mengasihi saya, udah sama-sama saya, jadi ya hanya marah-marah, istilahnya nggak terus terang begitu. Tapi ya itu saya hadapi aja. Ternyata ya nggak lama juga kan, akhirnya kemarahan itu kan luntur juga karena saya balas dengan kebaikan itu. Jadi saya bersyukur banget karena ibu saya percaya Tuhan Yesus sampai akhir hayatnya, sampai dipanggil pulang, ya percaya Tuhan Yesus. Jadi anak-anaknya menyaksikan. Saya punya abang 1, kakak perempuan 2. Ya, sampai hari ini mereka masih hidup, tetapi belum mau percaya Tuhan. Jadi itu yang bisa saya bagikan karena ini cerita pertobatan ya, karena saya memang betul-betul diselamatkan Tuhan. Tuhan itu punya cara pada siapapun. Jadi pertobatan itu memang nggak sama juga, panggilan nggak sama. Tetapi yang jelas saya memang benar-benar diselamatkan Tuhan karena saya mengawali dari lahir sampai usia lebih dari 20 tahun itu dididik di seberang, ya dididik. Tapi karena Tuhan punya mau atau punya rencana bagi kehidupan saya, sehingga saya bisa menikmati kasih Tuhan hingga hari ini. Jadi saudara-saudaraku semuanya, kalau punya hati yang bimbang, hati yang gundah gulana, carilah kedamaian di dalam Tuhan Yesus saja, nggak ada yang lain. Sumber damaiannya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, jadi begitu teman-teman, bahwa mengenal Tuhan yang benar itu sangat mudah. Dari firman-Nya kita bisa kenal. Kalau Tuhan Yesus berfirman, kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka. Ini bukan perkataan manusia. Kalau perkataan manusia, jauhi musuhmu, minimal jauhi musuhmu. Kalau perlu, hajar dia. Kalau perlu, tumpahkan darahnya. Nah, itu perkataan manusia. Karena manusia dipenuhi dengan tabiat kebencian, tabiat iri hati, tabiat daging, tabiat duniawi. Karena dunia ini dikuasai setan. Makanya setan memasukkan pikiran-pikiran yang begitu di dalam manusia, yang mempunyai kebencian, mempunyai kemarahan, bahkan sampai ingin membunuh orang lain. Itu adalah pikiran-pikiran setan yang dimasukkan dalam manusia. Oleh sebab itu, dalam hidup ini, mari cari Tuhan yang benar, dari ajarannya bisa dikenal. Tuhan Yesus mengasihi semua. Dia berkata, kasihi sesamamu manusia. Dan ada lagi satu firman yang saya senang sekali dengan ayat ini, karena ayat-ayat ini membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan semua manusia. Dia Tuhan semua orang. Karena apa? Dia berkata di dalam firman-Nya, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia tidak berkata, marilah kamu orang-orang Kristen. Kalau dia berkata, marilah kamu orang-orang Kristen, maka dia bukan Tuhan. Karena apa? Karena dia hanya mencintai orang Kristen. Tapi kalau dia Tuhan, dia mencintai siapapun. Bahkan yang letih lesu berbeban berat, itu dia sayang. Dia ingin tolong. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah Tuhan yang benar. Dan terlalu banyak firman-Nya yang kalau saya mau sebutkan satu persatu, tidak ada yang bisa membantah bahwa inilah Tuhan yang turun dari surga, karena ajarannya beda dengan ajaran manusia. Pikirannya adalah pikiran ilahi, pikiran yang dipenuhi dengan kasih. Ya, Pak Thomas, Bapak setelah percaya Tuhan Yesus, setelah dibaptis dikasih nama Thomas. Oke. Nah, saya panggil Pak Thomas saja ya, biar saya lebih hafal ya. Pak Thomas, di dalam
perjalanan Bapak mengikut Tuhan, pastikan banyak tanda-tanda, banyak mujizat-mujizat yang dialami, yang menguatkan Bapak sehingga Bapak punya iman tidak goyah, ya kan? Pasti tidak sedikit mujizat yang dialami. Nah, Bapak bisa ceritakan sama teman-teman 1-2 saja Pak, nggak usah terlalu banyak, supaya bisa menguatkan teman-teman yang menyaksikan acara ini. Mujizat apa yang Bapak alami setelah Bapak percaya Tuhan Yesus? Iya, kalau mujizat memang banyak, karena namanya manusia itu mudah marah. Ya, karena Tuhan Yesus mengasihi saya sehingga saya bisa merubah kemarahan itu menjadi ramah. Itu terbukti. Jadi oleh sebab itu saya bisa membawa orang tua saya itu karena orang tua melihat sikap saya, sikap yang aku buat karena selalu berbuat baik dengan orang tua. Ya, kalau masalah demi masalah sama teman-teman, karena sebelum aku kenal Tuhan Yesus, banyak teman-teman, banyak kelompok-kelompok yang tidak baik. Sesudah aku kenal Tuhan Yesus, mereka ya banyak ejekan, ya pasti itu diejek, karena sebelum kenal Tuhan Yesus saya perokok, pejudi, peminum, itu pasti. Itu memang, tetapi dari kasih Tuhan itulah saya pribadi bisa keluar dari grup mereka, tetapi aku tetap mengasihi mereka. Jadi kalau ketemu mereka baik, karena tahu saya diapa-apakan pun, dijelek-jelekin pun saya nggak membalas. Karena biarpun mereka itu lebih tua dari saya, jadi kemarahannya itu lewat, tetapi saya bisa mengasihi mereka. Itu kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan saya. Jadi sampai saya bisa dididik, digembleng di dalam Bapak Gembala itu. Nah, saya akhirnya diberi kesempatan untuk belajar, dikirim ke sekolah Alkitab itu tahun 93. Jadi karena Bapak Gembala mengerti saya mampu untuk melakukan kegiatan pelayanan, akhirnya diberi kesempatan. Nah, dikirim ke Salatiga untuk sekolah Alkitab, Pak. Gitu. Ya, dalam menghadapi situasi-situasi kan banyak orang yang tidak suka dengan iman Bapak yang baru, kan percaya Tuhan Yesus. Dalam tantangan-tantangan seperti itu pernah nggak Bapak sampai dianiaya atau mengalami hal-hal yang membuat Bapak menderita? Oh enggak Pak, enggak sampai separah itu memang. Iya. Ya cukup digembleng, saya bisa merubah sikap ini aja. Kalau enggak Tuhan enggak bakalan mampu Pak. Karena memang sudah istilahnya di kubangan yang parah waktu itu. Iya. Karena tabiat tadi, sifat-sifat Bapak tadi ya. Iya. Dan setelah Tuhan Yesus hadir di dalam hidup Bapak, Bapak menjadi orang yang berubah. Iya Pak. Ya, itulah teman-teman perjalanan kisah daripada perjalanan iman dari Bapak Sukaryo, atau yang sekarang dikenal dengan Bapak Thomas, karena setelah dibaptis dia diberi nama Thomas, dan beliau hidupnya berubah karena dia mempunyai iman yang jelas. Dia mengerti apa yang dia baca, apa yang dia jalani, dia pahami. Kalau seandainya dia tidak pahami tulisannya bahasa asing, itu akan membuat kesulitan bagi dia, dan itu sudah terbukti. Dan dia bertanya juga kepada orang yang mendidik, yang mengajar, tapi mereka juga tidak bisa memberikan penjelasan. Oleh sebab itu saya mengajak, saya mengasihi Anda semua, marilah kita mencari sesuatu yang kita pahami, yang kita mengerti. Jangan kita cuma ikut-ikutan, karena bahaya sekali. Kalau orang lagi menuju ke arah yang salah, maka kita akan ikut ke situ. Tapi kalau kita paham, kita mengerti, kita tidak akan ikut-ikutan.
Kita menjalankan atas kesadaran, atas pengertian kita, karena kita tahu betul dengan siapa kita percaya, dengan siapa kita meyakini. Itulah berjalan di dalam kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus bukan hanya dibuktikan dari firman-Nya, dibuktikan dari kuasanya. Dibilang Dia maha kuasa, ya itu harus dialami oleh manusia. Karena kalau tidak dialami, kita berarti ngomong kosong. Kita membaca firman-Nya itu omong kosong kalau kita tidak mengalami kuasanya. Kita mengatakan Tuhan maha kuasa, ya harus dialami dong. Bapak Sukaryo mengalami. Sifatnya dulu pemarah, emosional, dan lain-lain. Kelakuannya seperti yang sudah disebutkan tadi, berubah total karena berjumpa dengan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Itulah Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, yang mengasihi semua. Terlalu banyak kalau mau dibuktikan. Anda mau bicara apa saja saya bisa buktikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia satu-satunya. Oke, Pak Thomas, terima kasih atas kesaksiannya yang luar biasa. Terima kasih. Yang bisa memberkati kami semua dan teman-teman yang ada di dalam link ini. Haleluya. Dan doa kami buat Bapak supaya tetap setia sampai akhir. Menyala-menyala di dalam pelayanan, di dalam mengasihi Tuhan, memberitakan Injil supaya orang lain pun bisa diselamatkan. Amin. Ya, Pak Thomas ini sekarang bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dia adalah pemberita Injil. Dia menyampaikan Injil kepada banyak orang, dan puji Tuhan, banyak orang yang diselamatkan. Dan bagi teman-teman yang diberkati, silakan dukung Pak Thomas. Di layar deskripsi sudah kami cantumkan nomor rekening beliau. Terima kasih buat semuanya. Kami mengasihi Anda semua. Doa kami buat semua kita supaya mengalami kemurahan Tuhan. Kita berjumpa di program selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.